Bab 71. Ayo, kita habiskan uang sepuasnya. Setelah Liu Mingxin pergi, Hong Dali menyentuh dagunya dan menatap Tang Muxin yang duduk di sampingnya. Xin, orang ini memintaku untuk mengikuti pelelangan itu, bagaimana menurutmu? Tidak mungkin dia benar-benar ingin bersaing denganku untuk melihat siapa yang bisa menghabiskan lebih banyak, bukan? Ngomong-ngomong, setiap kali Tang Muxin bersamanya, Hong Dali cenderung bertanya padanya, bagaimana menurutmu? Rasanya sangat menarik setiap kali dia mengatakannya. Harus kukatakan, meskipun kita tidak berada di pihak yang sama, aku tidak bisa membencinya. Tang Muxin mengernyitkan hidung kecilnya yang lucu. Pria tua ini sangat tampan dan anggun, meskipun aku tahu kita musuh, tetap saja sulit untuk marah padanya, tetapi dia pasti merencanakan sesuatu kali ini. Aku yakin itu, mengenai mengapa dia datang ke sini untuk mengundangmu ke pelelangan, dan alasannya, aku masih harus memikirkannya. Hong Dali bergumam. Dia secara aktif mengundangku ke pelelangan, mungkinkah dia hanya ingin melihatku menyia-nyiakannya? Menghambur-hamburkan. Tang Muxin mengulanginya 2 kali lagi, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dali, kali ini, kamu pasti harus menghambur-hamburkan. Hah? Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kau mendukungku kali ini, tidakkah kau benci melihatku menyia-nyiakannya? Apakah aku orang yang tidak tahu bagaimana menentukan prioritasnya? Tang Muxin cemberut dan mendengus. Terakhir kali adalah terakhir kali, sekarang adalah sekarang, situasinya sekarang istimewa. Kita tidak bisa melihat masalah dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan di masa lalu. Pikirkanlah, rencana jahatnya tidak berhasil hari ini, dan dia juga gagal memenangkan hati Suster Nian Wei. Jika kamu menempatkan dirimu pada posisinya, apa yang akan kamu pikirkan? Jika itu aku. Hong Dali berkata perlahan, aku pasti akan mencari tahu alasan mengapa aku gagal. Orang ini gagal, maka dia akan berpikir bahwa itu karena aku melihat rencananya, tapi kurasa dia tidak akan percaya bahwa ini adalah alasannya. Bagaimanapun, semua orang tampaknya menyamakan anak yang hilang dengan orang bodoh, tapi aku yakin dia masih mencurigaiku. Oleh karena itu, pelelangan ini adalah kesempatan baginya untuk menguji kepribadian dan karakterku. Apakah aku benar-benar anak yang hilang, yang akan menghambur-hamburkan uang karena dorongan hati atau iblis tua yang menyamar? Tang Muxin menyeringai. Hehe, kalau kamu iblis tua, bukankah itu berarti aku iblis tua? Setelah mengatakan ini, wajahnya memerah, jarinya menekan bibirnya, dan dia segera mengganti topik pembicaraan. Namun, pandanganku tentang masalah ini sama dengan pandanganmu. Kali ini, solusi terbaik adalah menyia-nyiakan sebanyak yang kau bisa. Dengan begitu, dia akan kehilangan minat untuk menantangmu. Orang seperti dia yang mencari kesempurnaan tidak akan tertarik pada lawan yang lemah. Apakah itu serangan pribadi terhadapku? Hong Dali cemberut dan berkata, kau ingin aku bersikap bodoh dan lemah di depannya. Tidak hanya di depannya. Tang Muxin menempelkan mulutnya di samping telinga Hong Dali dan berkata dengan lembut, ini juga termasuk anggota keluargamu. Lagi pula, semakin kamu menyia-nyiakan dan berpura-pura tidak melakukan hal yang berguna, semakin sedikit mereka akan memperhatikanmu. Kamu akan jauh lebih aman. Baiklah. Hong Dali menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, kali ini aku akan mendengarkanmu. Heboh, akhirnya, aku bisa berfoya-foya sepuasnya. Ayo, mari kita berfoya-foya sepuasnya. Lelang. Tidak peduli seberapa banyak saya berusaha menabung, setidaknya saya harus mengeluarkan beberapa juta yuan, bukan? Setelah itu, mari kita lihat seberapa besar tongkat kecilku ini nantinya. Setelah mengantar Tang Muxin pulang, Hong Dali kembali ke rumah dan tidur. Setelah Hong Dali kembali ke kamarnya, sopir itu datang ke ruang belajar di lantai pertama dan mengetuk pintu pelan-pelan. Tak lama kemudian, terdengar suara rendah dan dalam dari dalam. Masuklah, pintunya tidak terkunci. Sang kusir memasuki ruang belajar dan membungkuk sedikit ke arah Hong Wei Guo dan istrinya. Salam, Tuan, Nyonya. Hong Wei Guo sedang berlatih kaligrafi. Tanpa mengangkat kepalanya, dia berkata, sudah bertahun-tahun berlalu, tidak perlu bersikap sopan, kamu datang menemui kami hari ini. Apakah ini tentang Dali? Apa yang terjadi? Ceritakan secara rinci. Baik, Tuan. Sopir itu menceritakan kepada mereka hal-hal penting yang terjadi hari ini dari awal hingga akhir. Mata Hong Wei Guo berangsur-angsur berbinar saat dia mendengarkan. Akhirnya, dia mengangguk perlahan dan berkata, lumayan, tinggalkan flash disk USB di sini, kalian boleh pergi dan beristirahat sekarang. Baiklah, selamat malam, Tuan dan Nyonya. Selamat malam. Setelah sopir itu pergi, Hong Wei Guo mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia tersenyum dan berkata, istriku, sepertinya anak ajaib di rumah kita sudah benar-benar dewasa. Kau benar. Air mata kebahagiaan mengalir dari mata Lan Ruoxi.
Ia tersenyum dan berkata, selama 18 tahun, bajingan kecil ini selalu menjalani hidupnya dengan kacau di masa lalu, kita juga telah membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Mendengar apa yang dikatakan Wang Tua hari ini, aku baru menyadari bahwa anak kita yang hilang itu juga sudah menjadi anak besar sekarang. Hehe, sungguh luar biasa bagaimana ia menangani masalah ini. Ini benar-benar perubahan yang sangat besar darinya dalam waktu yang singkat. Hong Wei-Guo tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat, dia merokok sebentar dan tiba-tiba bertanya, anak ini, Liu Mingxin, adalah seseorang yang harus diperhitungkan, dia menangani segala sesuatunya dengan cepat dan tegas, dan dia juga sangat tampan dan sangat berbakat, dia agak mirip dengan Zhou Yu, satu dari 3 kerajaan, sayang sekali bahwa layanan bisnis keluarga kita semakin tumpang tindih akhir-akhir ini, akan ada pertempuran di antara kita suatu hari nanti, ini masalah pihak, sangat disayangkan, jika dia dari keluarga lain, aku pasti akan bersedia untuk merayunya. Benar sekali, seseorang kemungkinan besar akan mengalami hal-hal yang tidak berjalan mulus 8 atau 9 dari 10 kali dalam hidupnya. Lan Ruoxi berpikir sejenak dan bertanya, suamiku, apakah kamu berencana untuk membalasnya dengan cara yang sama seperti dia mencoba memperlakukan dali kita? Tidak. Hong Wei-Guo berkata dengan enteng, solusi terbaik adalah berpura-pura bahwa masalah ini tidak pernah terjadi. Aku tidak ingin membuat mereka khawatir. Begitu kita mencoba membalas dendam padanya, dia akan tahu bahwa Dali telah mengetahui tipu dayanya. Seseorang tidak takut pada pencuri yang sudah mencuri, tetapi takut pada pencuri yang berencana mencuri. Jika dia terus-menerus memikirkan Dali, itu tidak akan menyenangkan. Saat ini, lebih baik mengirim beberapa orang lagi untuk melindungi Dali secara diam-diam, dan membiarkan anak boros kecil ini terus menjalani hidupnya yang riang dan bahagia. Itulah yang harus kita lakukan. Berbicara tentang ini, Hong Wei-Guo malah tersenyum dingin. Tentu saja, aku akan menggunakan namaku sendiri untuk mencari kesempatan mencari masalah dengannya. Jika tidak, bukan gayaku untuk membiarkannya begitu saja. Selain itu, Liu Mingcheng itu, aku juga harus mengingatkannya untuk mengendalikan diri dan tidak mencari masalah dengan dali kita. Ini lebih seperti karakter suamiku, hehe. Lan Ruoxi berdiri dan berjalan ke arah Hong Wei-Guo, memegang lengannya, tertawa dan berkata, ayo, jangan repot-repot dengan ini untuk saat ini, mari kita lihat apa yang dilakukan anak ajaib di rumah kita dengan ini. Tanpa diduga, Dali menciptakan keajaiban. Tentu saja, saya sudah lama ingin melihatnya, haha. 1 menit kemudian, Hong Wei-Guo dan Lan Ruoxi tertawa terbahak-bahak saat mendengar prolognya. Lan Ruoxi tertawa sampai tidak bisa bernapas. Dia menegur sambil tersenyum, bajingan kecil ini, dia benar-benar main-main, dia bahkan menciptakan aliansi pemboros ini, di belakangnya perusahaan Tang langsung dicap sebagai obat yang tidak bisa berhenti, haha, pasti sangat sulit baginya untuk membuat ini. Benar sekali. Hong Wei-Guo memeluk bahu Lan Ruoxi, tertawa dan berkata, bajingan kecil ini, jangan bilang, film mikro ini benar-benar menarik. Ini sudah sangat lucu bahkan ketika filmnya sendiri belum selesai. Ketika dirilis secara resmi, film ini pasti akan terkenal dan dicari. Bab 72. Orang kaya baru tingkat dewa. Pada hari kedua, Hong Dali sedang berbaring di mejanya di kelas dan dengan gembira membaca novel di ponselnya. Kalau dipikir-pikir, menjadi anak yang bahagia itu menyenangkan, siswa yang baik harus belajar keras dan mendengarkan ceramah dengan saksama. Jika transmigrasi mereka gagal, mereka harus khawatir sepanjang hari tentang bagaimana melarikan diri dari bahaya dan berlatih keras untuk bertarung. Dia beruntung. Dia menikmati kebahagiaan dan menjalani hidup. Yang paling menyenangkan adalah gurunya tidak berani mendisiplinkannya. Mereka harus bersyukur karena dia tidak membuat bencana bagi mereka. Berlututlah dengan rapi, hahaha, bagus, segmen ini ditulis dengan sangat baik, ini sangat memuaskan, mendominasi, ini persis seperti efek yang seharusnya. Hong Dali membaca buku berjudul, God Slayer, ini dan merasa seperti berada di langit. Dia segera masuk ke akun super VIP-nya di situs web Zhongdian. Dia kemudian membuka halaman hadiah anugerah dan mengklik tombol hadiah anugerah selama 10 menit. Aku sudah kaya, aku akan berikan hadiah sebanyak yang aku mau. Setengah jam kemudian, seluruh situs web Zhongdian penuh dengan kegembiraan. Awalnya, ada seorang pembaca yang tidak sengaja menemukan halaman web yang diperbarui, yang dipenuhi dengan kredit yang dihargai. Hal ini mengejutkan pembaca, dan dia berteriak di ruang obrolan untuk para pembaca, apa-apaan ini? Ada orang kaya baru yang menawarkan hadiah besar untuk pembunuh dewa, semua orang cepat datang dan lihat. Dan orang kedua melihat ini dan berkomentar di ruang obrolan lain, wah, ada orang kaya baru di halaman web, dia sudah menduduki peringkat pemimpin aliansi, dia sudah mengirim hadiah selama 5 menit dan masih terus maju. Dan orang ketiga melihatnya dan berkata, semua orang datang dan lihat, seorang kaya baru tingkat dewa telah mencapai peringkat pemimpin aliansi. Menghabiskan uang seperti menyalakan keran, sungguh mengesankan. Semua orang cepat datang dan lihat. 10 menit kemudian,
bagian ulasan, Godslayer, menulis. Pembaca 1, orang ini benar-benar orang kaya baru, saya sudah membaca novel selama beberapa tahun, dan ini pertama kalinya saya melihat hal seperti ini, apa-apaan, dia masih saja menulis. Pembaca 2, orang kaya baru kelas dewa, mari kita berteman, oke. Tolong sediakan kebutuhanku, aku bisa menghangatkan tempat tidur untukmu. Pembaca 3, apakah buku ini benar-benar ditulis dengan baik, begitu banyak penghargaan, ini tidak mungkin, saya akan melihatnya. Pembaca 4, orang ini mungkin bos yang kaya. Irama ini, seperti dia mencoba membuat lubang di langit. Pembaca 5, coba saya lihat buku ini, apakah benar-benar bagus. 30 menit kemudian, bagian ulasan buku, Godslayer. Pembaca 3, apa-apaan, buku ini sangat menarik, aku tidak pernah memperhatikan hal itu sebelumnya, pantas saja ada yang benar-benar memberikan hadiah. Pembaca 5, saya sangat mendukung buku ini benar-benar buku yang bagus, mereka yang belum membacanya pasti akan menyesal. 40 menit kemudian, Gedung Chenhui lantai 8, kantor pusat situs web Zhongdian. Sekretaris, Direktur Yang, Tuan Muda terus-menerus memberikan hadiah untuk pembunuh dewa, apa yang harus kita lakukan? Direktur Yang, pergi dan temukan si boros itu, biarkan dia yang mengurus ini. Kantor Direktur Layanan Bisnis. Sekretaris, Direktur Zhang, Tuan Muda sedang sibuk memberikan hadiah untuk pembunuh dewa, haruskah kita melakukan sesuatu? Zhang Wenyang, yang mendapatkan dukungan dari Hong Dali karena kecenderungannya menghabiskan uang seperti air, tersenyum dan berkata, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tarik 100.000 yuan dari Departemen Keuangan dan rekrut pasukan air internet. Lakukan seperti ini, dan itu. Setelah meninggalkan kantor Direktur Layanan Bisnis, sekretaris itu bergumam, memang menghabiskan uang seperti air, menghabiskan 100.000 yuan untuk Internet Water Army. Dasar orang tolol. Apapun yang dipikirkannya, dia harus melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi, 1,5 jam kemudian, bagian ulasan buku, Godslayer. Prajurit Air Internet 1, ini benar-benar buku yang bagus, saudara-saudara, datanglah dan dukung. Prajurit Air Internet 2, didukung, teruslah melakukannya. Prajurit Air Internet 3, ada apa? Kenapa banyak sekali penjilat? Ini pasti berita bohong, saya akan pergi dan memeriksanya. Prajurit Angkatan Udara Internet 4, saya akan pergi dan melihat apa maksudnya. 2,5 jam kemudian, bagian ulasan buku, Godslayer. Prajurit Air Internet 5, sial, buku ini benar-benar mendebarkan. Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya sebelumnya? Pembaca 6, benarkah, saya akan pergi dan melihatnya. Prajurit Air Internet 6, ini adalah buku tingkat dewa yang terbaik, Prajurit Air Internet 7, apa-apaan ini, lihat saja, orang kaya baru itu kembali lagi. Sekarang dia sudah memberikan 6,5 juta poin penggemar. Itu berarti dia telah menghabiskan 65.000 yuan. Pembaca 7, orang kaya baru, ini jelas orang kaya baru yang super, ini tidak bisa dilakukan, saya harus pergi dan melihat bukunya, mengapa buku ini tidak pernah terdengar sebelumnya, saya tidak percaya orang kaya baru yang begitu mengesankan akan menghargainya jika bukunya sampah. 4 jam kemudian, bagian ulasan buku, Godslayer. Pembaca 8, saya yakin, buku ini sangat mendebarkan, pastinya, sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya, musuh benar-benar dikalahkan oleh karakter utamanya. Pada saat yang sama, Hong Dali, yang baru saja bangun dari tidur siang setelah makan siang, meregangkan badan dan menguap. Ia bergumam, akhir-akhir ini sangat menyenangkan, sekarang mari kita lihat buku-buku lainnya. 10 menit kemudian, situs web Zhongdian sekali lagi mengalami peningkatan. Pembaca 1, sial, orang kaya baru tingkat dewa itu kembali lagi, kali ini, The Unding. Dia kembali memberikan hadiah untuk pangkat pemimpin aliansi, Godslayer, yang baru saja dia berikan adalah permata yang kurang dihargai, semuanya cepat datang dan lihat. Pembaca 2, saya sudah membaca, Godslayer, dan saya sangat gembira, mari kita lihat bagaimana, The Unding, ini akan berjalan, jika sama mendebarkannya dengan, Godslayer, masalah kurangnya buku bagus untuk dibaca akan terpecahkan. 20 menit kemudian, pasukan air internet tiba. Prajurit Angkatan Air Internet 1, orang kaya baru kelas dewa, tolong sediakan kebutuhanku. Prajurit Air Internet 2, sepertinya kita punya buku menarik lainnya, semua orang mengikuti orang kaya baru tingkat dewa, kita ikuti kemanapun dia pergi. Prajurit Air Internet 3, ya, buku ini dapat menyamai, pembunuh dewa, orang kaya baru tingkat dewa ini benar-benar bermata tajam, setiap buku yang ditemukannya adalah permata, sungguh mengasyikkan. Prajurit Angkatan Air Internet 4, hahaha. Semuanya harap ikuti dengan seksama, segera laporkan jika ada yang melihat.
Pembaca 3, buku yang bagus, buku yang benar-benar bagus, kalau saja orang kaya baru tingkat dewa itu tidak bertindak, saya mungkin tidak akan pernah menyadari hal ini. Pembaca 4, memang, itu akan sangat disayangkan, buku ini ditulis dengan sangat baik, Anda akan ketagihan membacanya begitu mulai membacanya. Prajurit air internet 5, sial, lihat, orang kaya baru tingkat dewa itu sudah memiliki 5 juta poin penggemar untuk buku ini, mengesankan. Prajurit air internet 6, apa yang kalian cari? Lihat rak buku orang kaya baru kelas dewa. 2 buku ini saja sudah sangat bagus. Buku-buku lain di raknya pasti sama bagusnya. Prajurit Angkatan Darat Air Internet 7, ya. Kamu memang pintar. Semuanya, cepat pergi dan akses rak buku orang kaya baru tingkat dewa. Semua buku di dalamnya pasti bagus. Sementara itu, di dalam kelas. Hong Dali berkata, cerita ini sangat mendebarkan, namun, cerita selanjutnya belum diperbarui, lupakan saja. Aku akan tidur sekarang, sepertinya aku masih harus menunggu beberapa hari lagi agar penulis mengunggah lebih banyak bab. Kantor pusat situs web Zhongdian. Sekretaris itu berdiri di depan manajer umum dengan dahi penuh keringat dan berkata, Direktur Yang, menurut tabulasi, lalu lintas situs web telah meningkat sebesar. Direktur Yang bertanya dengan tidak sabar, berapa banyak yang naik, kenapa kamu gagap? Jumlahnya meningkat. Sekretaris itu menelan ludah dan melanjutkan, jumlahnya meningkat 20%, dan masih terus bertambah secara eksponensial. Saya perkirakan pada akhir hari ini, lalu lintas dapat meningkat hingga 220.000 per hari. Apa-apaan ini? Direktur Yang tiba-tiba mengeluarkan kata-kata umpatan klasik. Aku pasti sedang bermimpi. Dia menamparkan dirinya sendiri 2 kali dan menyadari bahwa itu menyakitkan. Dia buru-buru berkata, apakah kamu sudah menemukan sumber lalu lintasnya? Berapa banyak lalu lintas ini yang berasal dari Internet Water Army? Ini, kata sekretaris itu dengan nada yang sulit. Peningkatan lalu lintas dihitung setelah memperhitungkan penghapusan alamat IP pasukan air internet, lalu lintas difokuskan pada buku-buku favorit Tuan Muda, dan mereka yang telah melihatnya semuanya memberikan ulasan yang cukup bagus. Lanjutkan rekomendasi itu. Direktur Yang langsung memutuskan. Singkirkan semua buku yang berkinerja buruk itu dan segera pasang, cepat. Bab 73. Aku tidak bisa menoleransi ini. Hong Dali, ini sangat membosankan, tidak ada yang bisa dilakukan. Dia berbaring di meja sebentar. Lupakan saja, kurasa aku akan terus-terusan memberikan hadiah untuk pangkat pemimpin aliansi demi bersenang-senang. Situs web Zhongdian meledak sekali lagi. Cepat, lihat, orang kaya baru tingkat dewa itu kembali memberikan hadiah untuk pangkat pemimpin aliansi. Ya, cepatlah datang dan lihat. Pasukan air internet berkata, saudara-saudara, ayo berangkat. Segala sesuatunya berubah menjadi kacau. Di satu sisi, Hong Dali sibuk memberikan hadiah untuk pangkat pemimpin aliansi karena bosan. Di sisi lain, Ji Ziruo, yang berada di sampingnya, meliriknya sebelum menoleh cepat. Setelah beberapa saat, dia menatapnya lagi dan dengan hati-hati bertanya, Tuan Muda Dali, apa yang sedang Anda lakukan? Aku. Hong Dali tampak lesu. Aku sedang membaca novel, lalu berhenti di tengah jalan, jadi aku bosan dan mulai memberikan hadiah secara cuma-cuma untuk bersenang-senang. Ada apa? Tidak banyak. Ji Ziruo buru-buru membalikkan badannya seperti kelinci kecil yang ketakutan. Setelah beberapa saat, dia menoleh lagi dan bertanya dengan pelan, apakah novel itu bagus? Karena aku tidak punya kegiatan apapun, membicarakan hal ini sepertinya ide yang bagus juga. Hong Dali mengangguk dengan tegas dan berkata, bagus. Novel apa itu, bisakah kamu memberitahuku? Tanya Ji Ziruo. Tentu, Godslayer, dan The Unding, dari situs web Zhongdian, semuanya lumayan bagus, aku tidak punya hal lain untuk dilakukan, jadi aku hanya sibuk memberikan hadiah untuk pangkat pemimpin aliansi. Hong Dali tampak menjadi lebih bersemangat. Ziruo, apakah kamu ingin mencobanya? Aku rasa aku akan melewatkannya untuk saat ini. Ji Ziruo panik dan melanjutkan, biar aku tanya dulu pada Ling Yi dan yang lainnya. Obrolan grup kelas. Ji Ziruo, Tuan Muda Dali sedang membaca Godslayer dan The Unding dari situs web Zhongdian. Dia bilang buku-buku itu bagus. Ling Yi, bukankah sudah kukatakan bahwa Tuan Muda Dali telah menemukan sesuatu yang menarik selama 2 hari terakhir? Aku akan pergi dan melihatnya juga. Dusin Zhen, saya telah membuat prediksi. Saya prediksi bahwa ini pasti bacaan yang bagus. Saya juga ikut. Setengah jam kemudian, situs web Zhongdian sekali lagi menyambut puncak kedua dari hadiah. Kali ini, hal itu disebabkan oleh lebih dari 10 boneka kaos kaki baru yang memberikan hadiah untuk peringkat pemimpin aliansi. Pembaca 1, apa-apaan ini?
5 atau 6 orang kaya baru tingkat dewa lainnya sedang berbondong-bondong memberikan hadiah untuk pangkat pemimpin aliansi bagi pembunuh dewa. Pembaca 2, ada juga 6 atau 7 orang kaya baru tingkat dewa yang melakukan hal yang sama untuk yang abadi. Semua orang cepat datang dan melihat. Prajurit Angkatan Air Internet 1, saudara-saudara, ayo berangkat. Sementara itu, di dalam kelas, obrolan grup kelas. Ling Yi berkata, hahaha, novel ini memang mengasyikkan, tempo penghinaan terhadap musuh ini, sungguh mengasyikkan untuk ditonton. Du Xinzhen, benar sekali. Karena novel ini disukai oleh kakak Dali, pastilah novel ini bagus. Lang Hao, sekelompok anak yang hilang. Ling Yi, minggirlah tuan pelit. Hei Xinzhen, berapa nilai penggemarmu? Du Xinzhen, baru saja mencapai 2 juta, saat ini, saya berada di peringkat kedua, bagaimana dengan Anda? Ling Yi. 5 menit kemudian. Du Xinzhen, sialan, dasar bocah jahat, diam-diam mengejar dan menyalip skorku. Aku tidak akan tinggal diam. Lihat apa yang bisa kulakukan. 10 menit kemudian. Ling Yi, sial, kamu mencapai 3 juta lebih nilai penggemar dalam waktu sesingkat itu, sialan kamu. Du Xinzhen, bro haha. Obrolan grup untuk penulis dari berbagai situs web novel daring. Penulis 1, apa-apaan ini, apakah semua orang sudah mendengarnya? 10 orang kaya baru tingkat dewa muncul di situs web Zhongdian. Mereka berbondong-bondong memberikan hadiah untuk pangkat pemimpin aliansi dengan kecepatan yang gila-gilaan. Penulis 2, apa masalah besarnya dengan pangkat pemimpin aliansi? Bukan berarti kita belum pernah melihatnya sebelumnya. Penulis 1, saya jamin Anda belum pernah melihat yang ini, nilai penggemarnya mencapai beberapa juta hanya dalam 1 hari. Saya dengar itu untuk novel berjudul God Slayer, The Unding, dan beberapa lagi. Saya rasa semuanya adalah novel yang awalnya tidak sukses. Penulis 2, serius, beberapa juta, sial, aku harus pergi dan melihatnya. Penulis 3, mungkinkah ini hanya promosi situs web? Penulis 1, tidak mungkin, siapa yang akan membuat sensasi pada novel yang buruk, semuanya, cepat pergi dan lihat. Di dalam kelas, Hong Dali berbaring di meja dan membaca bagian ulasan novel dan bertanya, siapa saja orang-orang yang memberikan hadiah ini? Sebanyak itu. Ji Ziruo berkata pelan, itu Ling Yi dan boneka kaus kaki lainnya, mereka sibuk memberikan hadiah untuk pangkat pemimpin aliansi demi kesenangan. Hong Dali, sial, aku tidak tahan lagi. Nilai penggemar mereka bahkan hampir melampaui nilai penggemarku. Ji Ziruo menghela napas panjang. Semua orang bilang manusia biasa mengalami masa sulit saat para dewa bertarung. Nah, lihat saja mereka. Sebaliknya, para penulis justru diberkati saat para dewa kaya baru bertarung. Bukannya aku tidak mengerti, tapi dunia berubah terlalu cepat. Obrolan grup penulis. Penulis 1, apa-apaan, mereka masih saja melakukan spam, ini benar-benar orang kaya baru tingkat dewa. 10 orang ini sudah melakukannya selama lebih dari setengah jam. Penulis 2, hal ini membuatku sangat iri, aku akan mencobanya di buku berikutnya dan melihat apakah aku bisa menarik kekayaan baru seperti dewa. Penulis 3, saya baru saja melihat manfaat para penulis di situs web tersebut, benar-benar mengesankan, ditambah dengan kekayaan baru yang luar biasa, saya rasa ini patut dicoba. Penulis 1, ya, saya akan mencobanya juga setelah menyelesaikan buku saya saat ini dalam beberapa hari, saya akan melaporkan hasilnya nanti. Penulis 4, kalian sangat lambat, saya sudah menulis 6.000 kata dan baru saja mengunggahnya, bahkan pemeriksaan pun sudah lolos. Penulis 3, sial, itu cepat sekali, aku tidak tahan lagi, aku juga akan pergi. Situs web Zhongdian, kantor manajer umum. Sekretaris itu berkeringat dingin saat dia berdiri di depan meja kantor manajer umum dan melaporkan, Direktur Yang, 10 pembaca yang sangat kaya telah muncul di situs web. Mereka melakukan spamming dengan memberikan hadiah untuk pangkat pemimpin aliansi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sutradara Yang, wah, itu berjalan cukup cepat, ada ide tentang identitas mereka. Sekretaris, saya pikir mereka teman sekelas tuan muda. Masalahnya adalah, lalu lintas web. Kenapa macet, ayolah, sejak kapan kamu jadi begini, selalu gagap. Direktur Yang buru-buru bertanya. Lalu lintas masih meningkat secara eksponensial, sekarang, sudah meningkat hingga 40% dan. Sekretaris itu menelan ludah dan melanjutkan, dan Departemen Data menghitung bahwa dalam 2 jam terakhir, sudah ada lebih dari 200 penulis yang memulai novel baru, Departemen Data sedang memeriksa mereka, dan mereka akan kelebihan beban. Direktur yang bersandar di kursinya, tampak melemah, dan menghela napas panjang. Ruangan itu hening selama setengah menit. Akhirnya, direktur yang berteriak dengan suara serak, cepat, pergi dan tanyakan pada Sun Won yang bagaimana kita harus menghabiskan uang kita secara berlebihan. Pergi sekarang. Kantor Direktur Layanan Bisnis.
Sekretaris Sun, direktur yang bertanya bagaimana kita akan menghabiskan uang secara berlebihan selanjutnya. Pada saat ini, sekretaris itu menyapa Direktur Sun dengan formal. Sun Wenyang, jangan panik, kita tunggu saja, minta saja bagian keuangan untuk menyiapkan uangnya terlebih dahulu, ini masih belum saat yang tepat untuk menggunakan uang itu. Melihat sekretaris itu hendak pergi, Sun Wenyang tiba-tiba memanggilnya. Ingatlah untuk menyiapkan lebih banyak, setidaknya 1 juta. 1 juta. Sekretaris itu langsung berkeringat dingin. Seluruh situs web Zhongdian ini hanya bernilai 2,4 juta yuan, dan dia mengatakan akan menghabiskan 1 juta. Sun Wenyang, mengapa kamu begitu ragu? Lakukan saja apa yang aku katakan. Tunggu, kurasa itu tidak cukup, siapkan saja 1,5 juta sebagai gantinya. Sekretaris itu memegang dadanya dan meninggalkan ruangan. Ini jumlah yang sangat besar, bagaimana aku bisa menyampaikannya kepada orang-orang di Departemen Keuangan? Sayangnya, Hong Dali tidak menyadari hal ini. Kalau tidak, dia mungkin akan memarahi, saya mempekerjakanmu karena saya dengar kamu pandai menghabiskan uang, kamu sudah berusaha keras dan hanya menghabiskan 1,5 juta yuan, bagaimana tongkat kecilku bisa menjadi besar jika hanya ini yang bisa kamu lakukan. Bab 74. Hong Dali yang bersemangat dan benar. Gedung kantor pusat Qiange, pusat kota Tianjing, lantai 16. CEO Hong, telah terjadi pembelian beberapa bidang tanah di sisi West For Loop dalam beberapa hari terakhir, total biayanya 270 juta yuan, mohon Anda perhatikan. Sekretaris itu dengan lembut meletakkan dokumen sekitar 5 hingga 6 halaman di atas meja kantor Hong Wei Guo dan berdiri menunggu instruksinya. Oh, itu cukup cepat, coba aku lihat. Hong Wei Guo mengambil dokumen itu dan mulai menelitinya. Memang tidak terlalu jauh dari Yelai Xiang, tetapi areanya tidak begitu besar, 270 juta yuan kedengarannya cukup masuk akal. Hong Wei Guo meletakkan dokumen itu, berdiri, dan mendekati peta yang menunjukkan area di dekat Yelai Xiang. Dia menunjuk jarinya dan memberi isyarat sedikit, lalu melanjutkan, sayangnya masih agak jauh, kita biarkan seperti itu untuk saat ini dan lihat bagaimana perkembangannya, bagaimana rencana relokasi penduduk di dekat Yelai Xiang. Sampai saat ini, tampaknya cukup baik. Sekretaris itu tersenyum dan melanjutkan, warga di sekitar Yelai Xiang pada umumnya semua aktif bertanya tentang masalah relokasi, bagaimanapun, menukar gedung baru dengan gedung lama adalah hal yang baik, sebagian besar gedung itu sudah ada selama hampir 1 dekade, dan itu hanyalah bangunan bertingkat rendah biasa, selain itu, pengelolaan properti di perumahan kecil itu cukup rata-rata. Hehe, baguslah kalau begitu. Hong Wei Guo menyentuh dagunya dan melanjutkan, ingatlah untuk memberi mereka sedikit sesuatu, bagaimana kalau begini? Katakan ini pada mereka, setelah relokasi, biaya properti akan ditetapkan sebesar 0,2 yuan per meter persegi per bulan, dan kami akan memastikan bahwa perumahan kecil itu aman dan bersih. Ya, CEO Hong. Sekretaris itu menjawab. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan negosiasi di sekitar Gunung Tianjing dekat Danau Fengyuan? Hong Wei Guo menunjuk ke peta lagi dan melanjutkan, ngomong-ngomong, tempat ini kelihatannya lumayan, kalau kita membangun villa mewah di sini di masa mendatang, kurasa harganya akan bagus. Pembicaraan di sana hampir selesai totalnya, ada 12 bukit besar dan kecil, dengan biaya total 86 juta, kita bisa menandatangani kontrak dalam beberapa hari. Sekretaris itu memikirkannya dan dengan hati-hati memberi saran. CEO Hong, saya rasa akan lebih baik jika kita membangun lapangan golf di sana, dengan cara ini, kita bisa menghubungkan villa dengan semacam hiburan. Lapangan golf. Hong Wei Guo bergumam sebentar dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Lupakan saja. Itu cukup buruk bagi lingkungan, terutama sumber air alami kita, mungkin bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi menurutku itu tidak baik dalam jangka panjang, mari kita kesampingkan itu untuk saat ini. Kelas sudah bubar, akhirnya. Hong Dali melakukan peregangan punggung yang panjang dan menyenangkan. Akhirnya aku berhasil melewati hari di sekolah. Aku akan makan malam, lalu pergi ke pelelangan. Hong Dali mengemasi barang-barangnya, mengambil tasnya, dan berjalan santai keluar dari kelas. Namun, saat dia baru saja meninggalkan kelas, suara Ji Ziruo terdengar. Tuan Muda Dali, bisakah Anda menunggu saya sebentar? Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu sepanjang hari. Hong Dali menghentikan langkahnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Ziruo, ada apa? Ada sesuatu yang mengganggumu hari ini, aku merasa kamu bertingkah aneh selama beberapa hari terakhir. Tidak heran Hong Dali berkata seperti itu. Ji Ziruo tampak sangat murung beberapa hari terakhir ini. Ia tampak tidak bersemangat saat bergaul dengan teman-teman sekelasnya. Ji Ziruo berlari kecil ke arah Hong Dali dan berkata pelan, Tuan Muda Dali, bisakah Anda membantu saya? Ada apa? Apa yang membuatmu tampak begitu sedih? Oh,
kamu menangis, siapa yang menindasmu? Hong Dali memiliki kesan yang cukup baik tentang Ji Ziruo. Gadis kecil ini cukup stabil dan penurut. Dia adalah kesayangan para guru dan teman-teman sekelasnya. Aku. Ji Ziruo ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, Tuan Muda Dali, bisakah kau meminjamkanku uang? Bisnis keluargaku sedang mengalami masalah akhir-akhir ini, dan ayahku semakin banyak uban. Oh, kupikir itu sesuatu yang lebih serius. Hong Dali menyodorkan kartu banknya ke tangan Ji Ziruo tanpa bertanya dan melanjutkan, PIN-nya 60, ambil saja apapun yang kau butuhkan, berapa banyak yang tersisa di sana, lupakan saja, aku tidak ingat, tapi kurasa seharusnya ada 2 atau 3 juta di sana, jika tidak cukup, beritahu saja aku, dan aku akan meminta lebih banyak dari keluargaku. Cukup. Ji Ziruo hampir meneteskan air mata. Arus modal keluargaku terputus, dan kudengar dari ayahku bahwa kami hanya kehilangan kurang dari 2 juta, uang ini sudah pasti cukup. Ji Ziruo buru-buru melanjutkan, aku pasti akan membalas budimu. Haha, tidak masalah, ini hanya masalah kecil, tidak perlu formalitas seperti itu. Hong Dali mendengus dan melambaikan tangan ke Ji Ziruo, meninggalkannya dengan pandangan belakangnya yang anggun. Ini hanya satu kesempatan yang lebih sedikit untuk menyia-nyiakan, bukan masalah besar, kamu bisa pulang dulu, aku harus syuting film malam ini. Tuan Muda Dali. 2 aliran air mata mengalir dari sudut matanya. Ji Ziruo membungkuk dalam-dalam ke arah Hong Dali sambil berpikir dalam hati, setelah krisis ini, aku pasti akan membalasmu lebih dari apa yang telah kuambil. Hong Dali meninggalkan sekolah, masuk ke mobil, dan berkata kepada Ling Xiaoyi, Xiaoyi, bantu aku meminta uang dari keluargaku nanti, aku kehabisan uang. Ling Xiaoyi mengangguk dan menjawab, ya, Tuan Muda. Kehabisan uang. Tang Muxin, yang duduk di samping, bertanya dengan heran, bukankah kamu punya beberapa juta di kartumu, bagaimana kamu bisa menghabiskannya begitu cepat? Tidak dihitung sebagai menghabiskannya, Hong Dali memberi isyarat dan melanjutkan, Ji Ziruo berkata keluarganya sedang menghadapi beberapa masalah dan membutuhkan beberapa juta, jadi aku meminjamkannya uang. Bukankah kau meminta surat utang atau semacamnya? Tang Muxin melotot padanya hingga matanya berubah menjadi bentuk bulat sempurna. Kau meminjamkannya uang begitu saja? Hong Dali menjawab dengan bingung, ya, aku bahkan tidak tahu berapa jumlah yang tersisa di kartu itu, bagaimana aku bisa meminta surat utang padanya, lagi pula, sebagai anak yang hilang, bagaimana mungkin aku bisa melakukan sesuatu seperti meminta surat utang kepada seseorang? Serius, kamu? Tang Muxin berhenti dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, sambil mengulurkan tangannya untuk mencubit pipi Hong Dali. Tidak menyangka kamu akan menjadi orang yang begitu saleh dan penuh perhatian. Wajah Hong Dali yang biasanya tampan berubah menjadi pucat, saat dia berkata, hei, berhenti, kalau dipikir-pikir, bukankah kamu punya harga diri yang seharusnya dimiliki seorang tunangan, bukankah seharusnya kamu meninggalkanku harga diri seorang pria? Baiklah. Tang Muxin menyeringai dan melepaskannya. Ngomong-ngomong, Dali, apakah kau sudah menyiapkan cara untuk menghabiskan malam ini? Liu Mingxin itu bukan hanya Tom, Dick, atau Harry. Kau tidak akan bisa menggertaknya jika kau tidak bertindak dengan baik. Hong Dali cukup serius terhadap Liu Mingxin. Liu Mingxin kaya, berstatus, memiliki sejarah keluarga terhormat, cerdas, dan tampan. Bagaimanapun Anda melihatnya, pria ini jelas merupakan orang yang beruntung yang terlahir dengan takdir menjadi tokoh utama dalam sebuah cerita. Hong Dali tidak peduli untuk bersaing dengan pria ini. Menjadi anak yang bahagia, riang, dan tanpa beban adalah apa yang ia cari dan impikan seumur hidupnya. Oleh karena itu, Hong Dali berkata dengan tegas, tentu saja, aku sudah memikirkannya, aku tidak mau repot-repot dengannya, dia bisa marah, ayo, kita makan sesuatu, lalu kita akan pergi ke pelelangan malam ini, ngomong-ngomong, ini kan pelelangan amal, ya, apakah semua uangnya akan digunakan untuk amal? Tentu saja, mengapa disebut lelang amal? Tang Muxin mengangguk dan melanjutkan, jadi, sepertinya pemborosan ini sebenarnya untuk tujuan yang baik. Menurutmu, bagaimana lagi aku akan mendukungnya kali ini? Baiklah, aku mengerti. Hong Dali mengangkat bahu dan melanjutkan, jika saatnya tiba, katakan saja padaku jika ada yang menarik perhatianmu, aku akan membelikannya untukmu. Tidak mungkin. Tang Muxin menggelengkan kepalanya dengan tegas dan melanjutkan, aku tidak suka barang mahal seperti itu membuatku merasa tidak nyaman. Kamu beli saja apapun yang kamu suka, aku akan melihatnya. Baiklah, kita lihat saja nanti. Hong Dali menatap keluar jendela dan melanjutkan, baiklah, ayo kita makan dulu. Bab 75. Tata cara. Pukul 19, Gedung Mingjing. Ketika armada mobil mewah Hong Dali berhenti di alun-alun di depan Gedung Mingjing, pintu masuk Gedung Mingjing bersih dari orang-orang yang tidak terkait. Tempat parkir dipenuhi dengan semua jenis mobil, harganya mulai dari 200.000 hingga jutaan yuan.
Petugas keamanan berpatroli bolak-balik, bersenjatakan tongkat listrik. Tempat itu dijaga ketat, dan setiap orang yang mencurigakan langsung diinterogasi. Orang-orang yang tidak tahu akan mengira bahwa seseorang yang penting datang untuk memeriksa. Begitu mobil-mobil berhenti, orang-orang menggelar karpet, diikuti oleh beberapa wanita cantik yang mengenakan congsam berpotongan tinggi. Mereka berdiri dalam satu garis lurus di sepanjang setiap sisi karpet. Ketika Hong Dali dan Tang Muxin turun dari mobil, para wanita cantik itu membungkuk 90 derajat kepada mereka dan berbicara serempak, "Selamat datang." Kemanapun Hong Dali memandang, yang dilihatnya hanyalah kulit telanjang para wanita itu yang berkilauan. Saat ia gemetar, Hong Dali hampir mengira ia telah tiba di suatu klub sosial kelas atas di kota Dongguan. Saat mereka melewati wanita-wanita cantik itu, mereka berhadapan dengan wartawan dari lebih dari 10 media berita. Hong Dali tampak bersemangat dengan kilatan kamera yang terus-menerus menyala seperti kilatan petir. "Apakah kau mencoba membunuh seseorang?" Yang lain takut bahwa saat itu mereka tidak ada cukup lampu kilat dari kamera. Namun Hong Dali marah besar. "Aku bukan bintang. Berhenti memotretku. Jika kau terus melakukannya, apakah kau percaya aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana bunga-bunga itu berubah menjadi merah satu?" 9 antek itu membersihkan jalan dengan cara yang mengesankan, tidak sampai memukul seseorang dengan batu bata. Sekelompok wartawan melihat bahwa mereka mulai kesal dan segera mematikan kamera mereka. Jika sesuatu terjadi pada kamera mereka, mereka akan datang tanpa hasil. Akhirnya suasana menjadi sunyi. Hong Dali bergumam, pesta koktail macam apa yang membutuhkan publisitas seperti itu? Apakah si tua tolol Liu Mingxin itu mencoba menggertakku? Saat dia berbicara, Tang Muxin tiba-tiba berseru dan menarik lengan Hong Dali 2 kali. Dia menunjuk ke sebuah mobil sport mewah yang melaju dan berkata dengan gembira, "Aku tahu mobil itu. Itu milik superstar Tai Yajing." Hong Dali menjawab dengan nada tidak tertarik, "Oh, dia hanya seorang selebriti. Lihat betapa bersemangatnya dirimu, saudari Nian Wei, kita juga seorang superstar, aku tidak melihatmu begitu bersemangat untuk melihatnya." Tang Muxin berkata dengan bersemangat, "Tai Yajing dulunya adalah idola saya sangat menyukainya, dia sangat cantik, dia juga pandai bernyanyi, dan dia membintangi beberapa film, semua film itu sukses besar." Hong Dali mengangkat bahu. "Baiklah, sepertinya dia datang ke sini untuk menghadiri jamuan amal ini, apa kau ingin meminta tanda tangannya?" Mata Tang Muxin langsung berbinar. "Tanda tangan, aku hampir lupa, aku akan naik ke atas untuk meminta tanda tangannya nanti." "Benarkah?" Hong Dali bergumam, "Aku belum pernah melihatmu seperti ini sebelumnya." Tang Muxin berkata dengan malu-malu, "Setiap orang punya idola di masa kecil mereka, aku juga punya, bukankah kamu juga punya?" Hong Dali ternganga saat berbicara, baiklah, aku juga punya satu." Setelah sekian lama hidup di dunia ini, Hong Dali sudah berpengalaman dengan pemandangan seperti ini. Dia tidak terlalu peduli dengan makan malam amal ini. Itulah kodrat manusia. Keadaan akan memengaruhi pandangan orang. Hong Dali berjalan melewati 2 patung singa giok merah setinggi 3 meter di rumah setiap hari. Tentu saja, dia tidak akan terkejut dengan situasi seperti ini. Mengabaikan para wartawan, Hong Dali dan Tang Muxin naik ke atas bersama sopir dan 9 anteknya. Staf yang menyambut dapat mengetahui bahwa Hong Dali adalah tuan muda yang kaya dari rombongannya dan tidak berani menghalangi mereka. Belum lagi meminta kartu undangan. Mereka membawa mereka ke lift yang membawa mereka langsung ke aula acara di lantai 26. Lift tiba tepat di lantai 26. Begitu pintunya terbuka perlahan, yang menyambut mereka adalah sedikitnya 20 pria dan wanita yang memegang perekam video, kamera, perekam audio, dan mikrofon. Mereka langsung mulai memfilmkan dan merekam begitu melihatnya. Hong Dali mengangkat tangannya untuk melindungi mata Tang Muxin dan matanya. Ketika suara jendela berhenti, dia membuka matanya dan menggertakkan giginya sambil memerintahkan para antek. "Pergi." Si antek laki-laki itu dengan ganas berjalan ke arah seorang reporter yang masih berusaha masuk ke depan. Dia membentaknya. "Apa yang sedang kamu rekam? Apa kamu sudah tahu siapa kami sebelum kamu mulai merekam?" Saat itulah reporter itu tersadar dan menyadari bahwa dia merekam orang yang salah. "Anda." Si pelayan laki-laki berkata, "Ini tuan muda dan nona muda kita, apakah kalian sudah tahu sekarang?" Reporter itu menggelengkan kepalanya dan bertanya-tanya siapa yang mengaku sebagai tuan muda dengan nada bicara seperti itu. "Tidak, aku tidak tahu." Si antek laki-laki mengangkat tangannya dan mendorong reporter itu, menyebabkannya jatuh ke tanah. "Kau hidup sia-sia. Memukul wartawan. Itu berita besar." Para wartawan lain bergegas mengambil foto untuk menjadi berita utama, tetapi para antek dengan cepat menghentikan mereka. Hong Dali membawa Tang Muxin dan berjalan ke aula acara dengan kepala tegak dan dada membusung. Dia tidak lupa menjentikkan jarinya sambil berkata, "Kerja bagus. 20.000 yuan tip untukmu."
Si Antek yang mendorong reporter itu buru-buru mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih, Tuan Muda, atas tipnya. Para wartawan tercengang mendengar tentang tip 20.000 yuan. Hong Dali tahu cara menerapkan prinsip pendekatan wortel dan tongkat. Dia mendengus dan berkata sambil terus berjalan, Xiaoyi, beritahu mereka. Mereka yang menghapus foto akan diberi tip masing-masing 5.000 yuan. Dalam sekejap, para reporter menghapus semua foto Hong Dali dan rombongannya. Benar sekali. Seperti inilah anak yang hilang. Hong Dali datang dengan maksud untuk membuat yang lain lengah. Oleh karena itu, yang terbaik baginya adalah tampil seperti orang sombong yang tidak berguna. Para Antek telah memahami maksud Hong Dali sebelum tiba di aula acara dan berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti. Ketika mereka tiba di pintu aula acara, tuan rumah meminta untuk melihat kartu undangan, yang langsung dijawab Hong Dali, tidak. Nyonya rumah itu berkeringat dingin. Ia menatap para Antek yang tampak galak itu dan secara naluriah merasa bahwa jika ia berani mengatakan tidak, ia pasti akan diseret entah kemana dan apa yang akan mereka lakukan padanya. Dengan mempertimbangkan nyawa dan keselamatannya, ia segera membungkuk dan berkata, maaf, Tuan, saya tidak melihat apapun. Hong Dali menjentikkan jarinya dan berkata, wah, lumayan, 5.000. Seorang pelayan laki-laki segera mengeluarkan setumpuk uang kertas, menghitungnya, dan menyerahkannya kepada tuan rumah. Tips untuk menenangkan sarafmu. Sementara tuan rumah masih dalam keadaan terkejut, Hong Dali dan pengiringnya masuk. Akhirnya mereka tiba di aula acara di lantai 26 tanpa kecelakaan apapun. Sejujurnya, Hong Dali telah mengalami dan melihat berbagai acara berskala besar. Namun, bahkan dia pun menyadari betapa mewahnya gedung acara tersebut. Luasnya ribuan meter persegi, lukisan-lukisan indah di atas lengkungan bergaya basilika. 18 lampu gantung, masing-masing dengan 6 tingkat berbentuk piramida terbalik dan dihiasi banyak bohlam kecil. Sungguh indah dan mewah. Hal yang paling menakjubkan adalah lantai marmer yang tampak seperti telah dipoles berkali-kali. Hong Dali tanpa sadar melihat ke bawah dan sangat senang dengan hasilnya. Warnanya putih. Bab 76. Bertindak sesuai diri sendiri. Saat ini, aula dipenuhi tamu yang berkumpul dalam kelompok 2 atau 3 orang, mengobrol di antara mereka sendiri. Beberapa tamu lain berdiri di balkon sambil mengagumi pemandangan malam sambil mendiskusikan usulan bisnis di telepon, dan beberapa mencari kekasih yang sempurna di lantai dansa. Tidak kurang dari 3 hingga 400 orang. Termasuk para pelayan yang berjalan beriringan di antara mereka, suasana tampak sangat ramai. Dengan bantuan Tang Muxin secara diam-diam, Hong Dali dapat mengetahui bahwa tamu yang hadir termasuk tokoh politik, taipan bisnis, selebriti, dan bahkan mafia yang dikenal menguasai beberapa area. Hong Dali menyimpulkan bahwa orang-orang ini mungkin menguasai 40% kota Tianjing dan secara mengintimidasi dikenal sebagai orang-orang kelas atas. Hong Dali bergumam pada dirinya sendiri, siapa yang bisa begitu kaya untuk mengumpulkan orang-orang ini di sini? Sebelumnya, Liu Mingxin tidak menyebutkan siapa penyelenggaranya, tetapi hanya mengatakan bahwa itu adalah acara pribadi. Tampaknya ini jauh dari itu. Bintang yang paling memukau di acara itu adalah Tai Yajing. Rambutnya yang ikal keemasan jatuh di bahunya, secantik sutra. Bulu matanya yang tebal, matanya yang menawan, bibirnya yang montok dan penuh memancarkan karisma setiap saat. Jaket ungu muda yang dipotong pendek melengkapi bentuk tubuhnya yang bagus dengan sempurna. Bersama dengan gaun beludru kuning hangat selutut dan sepatu bot hitam panjang, bahkan Hong Dali tidak bisa tidak setuju. Tidak heran Tang Muxin sangat menyukainya. Bintang ini jelas memiliki kepercayaan diri untuk merasa bangga. Setelah melihat idola masa kecilnya, Tang Muxin sangat gembira, menarik Hong Dali dan ingin berlari ke arah Tai Yajing. Itu Nona Tai Yajing, Dali, bolehkah aku meminta tanda tangannya? Apakah perlu begitu bersemangat? Tidak heran Hong Dali tidak tertarik. Dia tidak mengenal selebritas di dunia ini. Jika itu Andy Lau, dia mungkin berlari lebih cepat dari Tang Muxin. Pada saat ini, Tai Yajing kewalahan dengan situasi ini, tidak mungkin dia bisa memperhatikan Tang Muxin. Selain itu, Tang Muxin tidak membawa pena atau kertas, tidak ada tempat bagi Tai Yajing untuk menandatangani. Hong Dali bersenandung sambil berkata, tunggu sebentar. Jika kamu mendekatinya sekarang, dia pasti akan menolak permintaanmu. Dia melihat ke meja sebelah dan matanya berbinar. Oh, ada banyak makanan lezat di sana. Ayo makan sesuatu dulu. Sungguh memalukan makan sesuatu di tempat seperti ini. Tang Muxin menoleh ke kiri dan kanan, wajahnya memerah karena malu. Dia menarik Hong Dali diam-diam, berkata, apa kamu gila? Kamu akan ditertawakan karena makan di sini. Hong Dali bergumam, peranku hari ini adalah menjadi anak yang hilang, apa yang kamu khawatirkan, jika makanannya lezat, aku akan memberi mereka hadiah. Tang Muxin merasa tidak berdaya dan memutuskan untuk menyerah. Bagaimanapun,
mereka punya alasan untuk muncul hari ini. Di meja makan, Hong Dali duduk bersama Tang Muxin, bersama 9 antek pintar yang menyiapkan peralatan makan untuknya. Bahkan Ling Xiaoyi secara khusus mengeluarkan sapu tangan putih untuk diselipkan ke kerah Hong Dali. Adegan itu membuat orang-orang kaya dan berpengaruh di sekitar menjadi silau dan mata mereka yang berlapis emas 24 karat. Dengan beberapa orang lagi yang duduk di samping Hong Dali, itu akan terlihat seperti adegan perjamuan terakhir. Makan malam amal ini seperti seminar bisnis, tidak ada yang benar-benar tertarik dengan makanannya. Semua orang sibuk mencari mitra baru, mengenal beberapa orang penting, berbicara dengan orang asing yang mungkin tampak berguna dalam bisnis masing-masing, atau sekadar mengejar wanita cantik. Namun, gerakan Hong Dali yang berlebihan telah menarik perhatian banyak orang. Saat Hong Dali hendak makan, dia mendengar suara tawa. "Hei, bukankah ini saudaraku Dali, apa yang kamu lakukan di sini, tidak menyia-nyiakan uang di Yelai Siang?" Suara itu terdengar familiar. Hong Dali menoleh untuk melihat saudara laki-lakinya, Hong Anbao. Bukan hal yang aneh bagi Hong Anbao untuk datang ke sana, tetapi Hong Dali tentu saja tidak mengucapkan kata-kata yang baik kepadanya. "Mengapa aku tidak bisa berada di sini?" Sambil berbicara, dia mulai makan. Seorang pelayan wanita memberinya hidangan penutup yang tampak cukup lezat. Puas dengan penampilannya, Hong Dali berkata, lumayan. 5.000. Si antek perempuan bersorak kegirangan saat dia mundur. "Hahaha, kau masih saja boros." Melihat Hong Dali, Hong Anbao tertawa terbahak-bahak. Ia menunjuk Hong Dali dan berkata, "Akhirnya aku mengerti, aku bertanya-tanya mengapa kau datang ke sini, sepertinya kau di sini untuk menghambur-hamburkan uang, ngomong-ngomong, berapa banyak yang kau rencanakan untuk dibelanjakan di pelelangan nanti?" "Tindakanku ini untuk kau lihat, bodoh." Hong Dali tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Tang Muxin sangat marah. "Apa pedulimu berapa banyak yang ingin kami belanjakan?" "Baiklah, ini tidak ada hubungannya denganku, aku hanya bertanya." Hong Anbao terkekeh. "Dali, apakah kau sudah sampai pada titik di mana kau harus bergantung pada seorang wanita untuk melindungimu?" "Iya, sungguh disayangkan." Hong Dali menggumamkan sesuatu tetapi tampak terkejut. "Tidak, maksudmu orang lain bahkan tidak bisa mengatakan apapun sekarang, bagaimana kau tahu aku di sini untuk pelelangan? Beri aku waktu sebentar, aku meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa tanpa makan malam, kau mau makan bersamaku?" Mendengar ajakan Hong Dali, Hong Anbao mundur 2 langkah. "Aku tidak ingin mempermalukan diriku sendiri, makan di acara kumpul-kumpul seperti ini, kamu mempermalukan keluarga kita." Hong Dali tertawa dan berkata, "Bukankah sama seperti tempat makan kita, suasana di sini elegan dan semarak, lumayan, aku bisa makan sambil menonton orang lain menari, jika seseorang menari dengan baik, aku bisa memberinya tip, bukankah itu bagus?" Hong Anbao merah karena marah dan berkeringat. Sebelumnya, ia ingin meminta Tai Yajing untuk berdansa untuk memamerkan gerakan tarinya yang telah ia latih dengan keras. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hong Dali, ia tidak berani memasuki lantai dansa. Jika Hong Dali tiba-tiba berteriak, "Gerakan yang bagus, 5.000, maka tidak akan ada tempat baginya untuk bersembunyi. Hal yang paling menakutkan adalah, Hong Dali benar-benar mampu melakukan hal itu. Saat mereka saling menatap, sebuah suara lembut terdengar dari belakang. "Tuan Anbao, mengapa Anda mengabaikan saya, ini?" Hong Dali menoleh dan merasa gembira. Itu adalah idola Tang Muxin, Nona Tai Yajing. "Oh, tidak apa-apa, ini saudaraku yang boros, Hong Dali." Hong Anbao tersenyum. "Dali, ini Tai Yajing, kurasa tidak perlu perkenalan lagi." Mendengar bahwa dia adalah anak hilang yang terkenal di seluruh kota Tianjing, Tai Yajing tersenyum. "Saya sudah banyak mendengar tentang Anda, Tuan Muda, Anda benar-benar seperti yang saya dengar." Saat dia mengatakan ini, matanya bergerak-gerak antara Hong Dali dan meja makan, bercanda saat dia berbicara. Wajahnya tidak menyembunyikan fakta bahwa dia meremehkan Hong Dali. Hong Dali mendengus. Sepertinya kedua orang ini sedang bertengkar. Mereka baru saja bertemu, tetapi kata-katanya dingin dan kasar, jelas tidak menghormati Hong Dali. Bukankah ini saat yang tepat untuk memamerkan pemborosannya? Hong Dali menjentikkan jarinya. "Kakak ini cukup cantik. Beri dia tip 20.000. Bab 77. Sebaiknya aku lihat saja daging babinya. Beri dia tip 20.000 yuan. Begitu dia mengatakan ini, Tang Muxin tertawa terbahak-bahak. Adapun Tai Yajing, alisnya hampir tegak lurus saat dia mengerutkan kening karena marah. "Kamu, menurutmu aku ini orang seperti apa? Apakah kamu pikir aku akan menginginkan tip darimu? Kamu pikir kamu luar biasa hanya karena kamu kaya?" Wajah Hong Anbao berubah menjadi hijau dan membanting meja dengan keras. "Jangan terlalu berlebihan, apakah Nona Tai Yajing seseorang yang bisa kamu ajak bicara?" "Oh." Hong Dali mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh.
Terserahlah, aku tidak akan bicara lebih banyak padanya, Xiaoyi, kau boleh mengambil tipnya saja. Sambil berbicara, dia mulai makan lagi. Jika tidak ada yang lain, aku akan makan dulu, kau tidak bilang, aku sebenarnya cukup lapar. Sebelum dia datang, dia tidak makan banyak. Setelah semua keributan ini, dia benar-benar merasa lapar. Anbao, ayo kita pergi, tidak banyak yang bisa kita katakan kepada anak yang hilang ini. Melihat Hong Dali benar-benar mulai makan, Tai Yajing menjabat tangan Hong Anbao dan berkata, dia sangat tidak sopan, tidak enak hanya melihatnya. Tai Yajing menyadari bahwa hubungan antara Hong Dali dan Hong Anbao tidak baik. Oh. Mendengar ini, Hong Dali perlahan menoleh dan menatap Hong Anbao. Kemudian, dengan hati-hati menatap Tai Yajing yang sedang memeluk lengannya. Dia mendengus dan dengan tegas menoleh ke belakang. Lebih baik aku melihat bahu babi itu saja. Mendengar ini, Hong Anbao, yang tersenyum dingin, langsung marah. Apakah kamu mengatakan bahwa daging babi panggang terlihat lebih enak daripada kita? Tang Muxin dan 9 anteknya sudah tertawa terbahak-bahak sampai hampir tidak bisa bernapas. Hong Anbao ini benar-benar kooperatif dan menanggapi provokasi Hong Dali. Mengambil sepotong daging dan memasukkannya ke dalam mulutnya, Hong Dali dengan malas menjawab, daging babi itu bisa membantu meredakan rasa laparku, tapi melihatmu mengingatkanku pada laut. Mengingatkanmu pada laut? Tang Muxin bertanya dengan rasa ingin tahu. Dali, mengapa kamu teringat pada laut? Hong Dali terus memakan daging babi panggang itu sambil berkata, tidak ada yang aneh, hanya saja aku akan mabuk laut. Aku akan merasa ingin muntah setiap kali memikirkan laut. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Hong Dali, tunggu sampai pertemuan keluarga, aku akan membuatmu menderita. Hong Anbao sangat marah sehingga dia berharap bisa mencekik Hong Dali sampai mati saat dia menarik Tai Yajing dan pergi. Aku akan membiarkanmu melakukan apa yang kau mau selama beberapa hari ini, ketika saatnya tiba, tentu akan ada seseorang yang akan menjagamu. Lihat. Hong Dali menatap Tang Muxin. Kau masih berencana untuk meminta tanda tangannya, dia jelas tidak layak. Ya, aku juga tidak menginginkannya lagi. Tai Yajing jelas berada di pihak Hong Anbao. Dari kelihatannya, mereka sangat dekat satu sama lain. Sekarang, bahkan jika Tai Yajing ingin memberikan tanda tangannya kepada Tang Muxin tidak akan peduli, si gadis kecil ini sangat teguh pendiriannya. Ngomong-ngomong, meskipun makanan di pesta pribadi ini hampir hanya sekadar dekorasi, tetap saja tidak dapat disangkal bahwa rasanya cukup enak. Tak lama kemudian, Hong Dali akhirnya merasa kenyang. Ia malas mencari sudut yang hanya ada sedikit orang dan beristirahat di sofa, menunggu makanannya dicerna. 9 antek berdiri berjajar di samping sementara Tang Muxin duduk di satu sisi dan melihat orang-orang menari di kolam dansa sambil tersenyum. Itu adalah pemandangan yang hangat dan lucu, dipenuhi dengan aura seorang anak yang hilang. Saat mereka sedang beristirahat, percakapan dari 2 orang yang berada di dekat mereka sampai ke telinga Hong Dali. Seseorang berkata, Direktur Huang, apakah Anda pikir Anda dapat menambahnya sedikit? Arus modal perusahaan saya sedang mengalami kesulitan saat ini. Setelah pembayaran barang terkumpul, saya pasti akan membayar sisa uangnya. Orang yang dipanggil Direktur Huang itu berbicara dengan agak tidak sabar. Saya juga hanya mengikuti aturan, Anda juga tahu. Para petinggi mengawasi kita dengan ketat akhir-akhir ini, jika saya tidak menerima uangnya, bagaimana saya bisa membantu Anda mengiklankan produk Anda? Terus terang saja, bagaimana jika perusahaan Anda bangkrut, dari siapa saya bisa mendapatkan kembali uang itu? Orang pertama berkata, itu tidak akan terjadi, Direktur Huang, pasti tidak, saya sudah menjual barangnya, hanya saja pembayarannya belum dilakukan, pembayarannya akan sampai ke kita dalam waktu 1 atau 2 bulan, tolong bantu saya memikirkan sesuatu. Dari percakapan mereka sampai saat ini, Hong Dali sudah mengerti situasinya. Kedua orang ini, yang pertama telah menjual habis barang-barang di pabriknya tetapi tidak dapat mengambil uangnya, yang menyebabkan arus kas di perusahaan tersebut terputus. Sekarang, dia tidak memiliki cukup uang untuk iklan. Jika dia tidak dapat mengiklankan produknya, barang-barang baru di pabriknya tidak akan dapat terjual habis. Ini akan berakhir dalam lingkaran setan. Tidak heran dia begitu panik. Di sisi lain, Direktur Huang takut dengan kebijakan perusahaannya dan takut pihak lain akan bangkrut. Oleh karena itu, dia tidak berani untuk terbuka dan menyetujuinya. Jika tidak, ketika dia benar-benar tidak bisa mendapatkan pembayaran untuk iklan tersebut, tanggung jawabnya akan terlalu besar, dan dia tidak akan mampu mengatasinya. Saat Hong Dali memikirkan hal ini, dia mendengar Direktur Huang berkata, Direktur Ji, bukannya aku tidak menghormatimu, kita sudah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan kamu tidak pernah membuat masalah bagi kami, kreditmu selalu cukup baik, namun,
tidak ada yang bisa kulakukan, sulit untuk mendapatkan pinjaman dari bank sekarang, dan kamu tidak dapat menagih pembayaran untuk barang-barangmu sebelumnya, aku benar-benar ingin membantumu, tetapi tanggung jawabnya terlalu besar, begitu aku ketahuan membantumu mengiklankan produkmu tanpa menagih uang, aku akan dilaporkan. Direktur Ji menghela napas panjang dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan menempatkanmu dalam posisi yang sulit, Direktur Huang. Aku baru saja mengumpulkan 3 juta yuan, bisakah kau memberiku kelonggaran dan tidak menghapus iklanku? Mengenai sisa uangnya, aku akan memikirkan sesuatu dan bergegas ke pihak lain untuk menagih pembayaran sesegera mungkin, apakah itu tidak apa-apa? Direktur Huang berkata, 3 juta yuan, baiklah. Kalau begitu kamu bisa datang ke stasiun untuk menandatangani kontrak terlebih dahulu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu bertahan selama setengah bulan, ingat, kamu harus membayar sisa uangnya dalam waktu setengah bulan yang tersisa, jika tidak, kamu harus tahu, setelah iklan dihapus dari waktu emas, akan ada banyak orang yang akan mengambil slot tersebut, jika itu terjadi, akan sulit bagimu untuk memasang iklan lagi. Aku tahu, aku tahu. Direktur Ji menghela nafas dan berkata, aku akan membayarnya secepatnya. Keduanya akhirnya mengakhiri pembicaraan mereka. Hong Dali dan Tang Muxin saling memandang. Tang Muxin berkata dengan lembut, nama belakangnya Ji, dan dia baru saja mengumpulkan 3 juta yuan. Mungkinkah paman ini adalah ayah Ji Ziruo? 80%, itu dia. Hong Dali menyentuh dagunya. Haruskah aku membantunya? Tang Muxin menggelengkan kepalanya. Sulit untuk membantu, yang dia butuhkan sekarang adalah memastikan bahwa iklannya akan terus berlanjut, begitu pembayaran dihentikan dan iklannya dihapus, slot itu akan diambil alih, pada saat itu, bahkan jika dia punya uang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Benar. Hong Dali mengangguk dan berpikir sejenak sebelum tiba-tiba berkata, Xiaoyi, pergi dan minta paman itu untuk datang ke sini sebentar. Bagaimanapun, ini adalah ayah teman sekelasnya. Karena dia di sini untuk menyia-nyiakan, tidak ada banyak perbedaan antara di mana uang itu disia-siakan. Tak lama kemudian, orang itu berjalan mendekat. Hong Dali mengamatinya. Pria itu adalah pria parubaya berusia sekitar 45 atau 46 tahun. Ia mengenakan setelan jas bergaya barat sederhana dengan dasi, dan kesan pertama yang diberikannya cukup baik. Namun, jelas bahwa ia kurang istirahat akhir-akhir ini. Lingkaran matanya agak kehijauan, dan rambut di pelipisnya memutih. Jelas terlihat bahwa kejadian ini telah membuatnya sangat cemas. Paman, bagaimana aku harus memanggilmu? Hong Dali menyeringai dan berkata, aku mendengar seluruh percakapan antara kamu dan Direktur Huang tadi. Jangan bahas itu lagi. Direktur Ji berkata, namaku Ji Tianyu, aku Direktur Might Beverages Private Limited. Saat mengatakan ini, dia menghela napas lagi. Jelas bahwa dia merasa sangat sedih sekarang. Minuman Might. Hong Dali terkejut. Ini merek besar, saya sering meminumnya. Memangnya kenapa kalau begitu? Ji Tianyu tersenyum getir dan berkata, barang-barang itu tidak dapat terjual habis, pembayaran dari batch sebelumnya tidak dapat diambil, tidak ada uang untuk mengiklankan produk, semua hal buruk terus terjadi, desah. Bab 78. Hapus ke nol. Tepat saat Ji Tianyu berbicara sampai di titik ini, suara terkejut seorang gadis tiba-tiba terdengar. Tuan Muda Dali, apa yang Anda lakukan di sini? Hong Dali menoleh dan melihat. Penampilan gadis itu lembut dan cantik, tampak menyedihkan. Siapa lagi kalau bukan Ji Ziruo? Dia langsung tersenyum dan berkata, bukankah kamu juga di sini, apa yang perlu dikejutkan? Ji Ziruo berlari ke samping Ji Tianyu dan berkata dengan lembut, ayah, bagaimana pembicaraanmu? Setelah itu, dia segera memperkenalkannya kepada Hong Dali. Tuan Muda Dali, ini ayahku, aku sudah bercerita tentang dia sebelumnya. Hehe, aku sudah mendengar semuanya. Hong Dali bertanya, kenapa kau tidak menceritakannya secara rinci? Sejujurnya, aku cukup penasaran, perusahaan keluargamu memang berskala cukup besar, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Ji Tianyu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata perlahan, ngomong-ngomong, ini hanyalah bukti lain dari ungkapan, dunia bisnis itu seperti berperang. Awalnya, penjualan Might Beverages saya cukup bagus, saat itu, hasil penjualan setiap tahun terus meningkat, dan bisa dibilang saya sangat gembira, namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama, tepat saat perusahaan saya perlahan berkembang, merek lain bernama Fierce Bull Beverages tiba-tiba muncul di pasaran. Sejak pertama kali masuk pasar, minuman Fierce Bull ini terus berkembang, di mana-mana dibanjiri iklannya, menyebabkan banyak perusahaan minuman tutup. Sebenarnya, ini sangat normal, bagaimanapun, ini pasar, ada yang menang dan ada yang kalah. Karena Fierce Bull ini populer, stok merek minuman lain tentu saja tidak bisa habis terjual. Awalnya, Might Beverages milik saya dapat dianggap sebagai salah satu merek besar di pasar, jadi dampaknya sangat kuat. Namun, berbicara sampai di titik ini,
Ji Tianyu menghela napas lagi dan berkata, hal-hal buruk selalu datang bersamaan. Minuman Fierce Bull tiba-tiba disuntik dengan sejumlah besar modal, puluhan juta yuan, ukurannya segera meluas. Iklannya dipasang di banyak stasiun pada suatu waktu emas. Kinerja penjualannya semakin meningkat. Di sisi lain, barang dagangan saya tidak dapat terjual habis, modal tidak dapat pulih, dan sekarang bahkan uang untuk iklan juga habis. Untuk bisnis makanan dan minuman seperti saya, iklan sangat penting. Begitu iklan berhenti, para pembeli akan cepat melupakan kami, lalu akan semakin sulit untuk mendapatkan kembali modal kami. Dalam lingkaran setan ini, waktu sebelum kami tutup tidak akan lama lagi. Setelah dia menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana dan mudah, Hong Dali pun mengerti maksudnya dengan sempurna. Begitulah yang terjadi pada industri makanan dan minuman, persaingannya sangat ketat hingga ke titik yang kejam. Ini masalah hidup dan mati. Terutama untuk iklan, persaingan tidak bisa dihentikan. Jika tidak, tanpa publikasi yang cukup, para pembelanja akan segera lupa bahwa perusahaan semacam itu pernah ada. Dalam kehidupan sebelumnya, Hong Dali tahu beberapa pabrik yang berjalan cukup baik, tetapi karena iklan mereka tidak sesuai harapan, para pemboros melupakan mereka hanya dalam waktu setengah tahun hingga 1 tahun. Kemudian, mereka bangkrut atau berjuang untuk bertahan hidup di bawah gempuran perusahaan baru. Situasi perusahaan Ji Tianyu kemungkinan besar akan sama. Tidak heran Ji Ziruo tidak menghadiri beberapa pertemuan kelas terakhir, mungkin karena dia tidak punya mood untuk keluar dan bermain ketika keluarganya menghadapi masalah besar. Hong Dali menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Xiaoyi, Xiaoyi, bantu aku memeriksa latar belakang banteng ganas ini. Baiklah. Xiaoyi segera berbalik, pergi ke sudut yang tenang, dan menelepon. Paman Ji, jangan khawatir, kita bisa memikirkan sesuatu bersama. Sekarang karena informasi tentang lawannya tidak cukup, Hong Dali hanya bisa menghiburnya terlebih dahulu. Dengan sangat cepat, Xiaoyi kembali. Namun, kali ini, ekspresi di wajahnya cukup menarik, seperti dia menangis dan tertawa pada saat yang bersamaan. Tuan muda, minuman Fierce Bull ini, adalah. Ada apa? Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah properti atas nama Hong Anbao. Ling Xiaoyi tidak lupa mengingatkan Hong Dali. Itu adalah tuan muda yang tadi. Selain itu, modal senilai 25 juta yuan diperoleh dengan menjual tanah-tanah yang dia jual kepadamu. Apa-apaan ini? Mendengar ini, Hong Dali hampir melompat. Tidak heran dia terburu-buru menjual tanah itu, jadi itu alasannya. Orang ini benar-benar kejam. Tang Muxin mengangkat bahunya tanpa daya. Lihat, aku sudah menegurmu saat kau menyia-nyiakannya, sekarang mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Apa yang bisa kulakukan? Hong Dali tertawa dan berkata, sebagai anak yang boros, aku harus membeli 2 mangkuk tahu, minum 1 mangkuk, dan menuang 1 mangkuk. Perusahaan harus membeli secara berpasangan dan menggunakan satu untuk bermain dengan yang lain. Sekarang, jelas bahwa kedua perusahaan tidak dapat dibeli. Satu-satunya solusi adalah salah satu dari mereka mempermainkan yang lain sampai mati. Tang Muxin menghela napas pelan. Ini pertama kalinya dia mendengar ucapan seperti itu. Setelah mengatakan ini, Hong Dali menatap Ji Tianyu dan berkata, Paman Ji, jangan khawatir, meskipun Hong Anbao ini dari keluargaku, hubungan kami jauh dari kata dekat, kurasa dia mungkin berharap aku bisa mati secepatnya, karena itu, kami sekarang berada di pihak yang sama, kami mungkin juga akan bermain besar kali ini, hehe. Mainkan yang besar. Tang Muxin bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana cara memainkannya. Itu mudah saja. Hong Dali menatap Ji Tianyu. Paman Ji, berapa banyak uang yang dipinjam Ji Ziruo dariku sebelumnya? Ji Tianyu berkata, totalnya 3.850.000 yuan. Hong Dali menjentikkan jarinya dan berkata, hapus angka di belakang hingga 0, anggap saja 3 juta yuan, aku akan menginvestasikan 3 juta lagi sebagai ganti 10% saham perusahaanmu. Kalau begitu, kita akan berada di pihak yang sama, bagaimana menurutmu? Tang Muxin menepuk dahinya. Aku belum pernah melihat seseorang menghapus hingga 0 seperti ini. Sebagai seseorang yang mampu menciptakan perusahaan sebesar itu, Ji Tianyu bukanlah orang yang suka bertele-tele. Dia langsung memutuskan tanpa sepatah kata pun. Oke. Hong Dali tertawa dan berkata, kalau begitu, selesai sudah, ini yang akan kita lakukan pertama kali. Kepala mereka langsung menyatu. Setelah mendengar rencana Hong Dali, Tang Muxin adalah orang pertama yang tertawa terbahak-bahak. Dali, rencanamu ini benar-benar, hihihi, hahaha, lucu sekali. Semua orang dalam kelompok itu juga tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, di sisi lain partai, Tai Yajing memeluk lengan Hong Anbao dan berkata dengan lembut, Anbao, tadi kamu bilang ingin menjadi pacarku, benarkah? Bagaimana mungkin itu salah? Hong Anbao tertawa murahan dan menyentuh payudaranya. Setelah itu, matanya perlahan beralih ke sepasang kaki yang panjang dan seksi. Dia menyeringai dan berkata,
kakimu masih sangat panjang, hanya saja aku tidak yakin apakah ada pria lain yang menyentuhnya setelah saat itu. Ya ampun, kamu jahat sekali. Tai Yajing menolak dengan nada menggoda. Selain kamu, mungkinkah aku membiarkan orang lain menyentuh sehelai rambutku? Jangan mengalihkan topik, cepat katakan padaku apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh ketika mengatakan bahwa kamu ingin menjadi pacarku. Hong Anbao tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan puas, karena kamu tidak punya hubungan dengan pria lain, maka aku akan menerimamu, tidak ada masalah besar dalam hal itu. Ya, kamu benar-benar kesayanganku. Tai Yajing langsung mulai bersikap genit. Setelah bermesraan beberapa saat, Tai Yajing bertanya, Anbao, minuman Fierce Bull laku keras sekarang, apa kamu punya rencana baru? Hong Anbao mendekatkan mulutnya ke telinganya dan berkata dengan lembut, apakah ada yang perlu ditanyakan? Setelah aku memperluas perusahaan lagi kali ini dalam skala yang lebih besar, aku akan memiliki kekuatan untuk berbicara selama pertemuan keluarga Hongku, Hong Dali, anak yang hilang itu, dia sudah berusia 18 tahun ini, pada saat itu, aku akan membuatnya menderita. Tai Yajing diam-diam mencium Hong Anbao sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, kenapa kamu sangat tidak menyukainya? Dia hanyalah anak yang tidak mampu dan tidak berguna. Hong Anbao tersenyum jahat dan meraba-raba kaki Tai Yajing dengan kejam. Dia berkata dengan suara yang dalam, jangan ikut campur, jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Bab 79. Perbedaan antara ujung-ujungnya. Sementara Hong Dali dan gengnya dengan bersemangat mendiskusikan rencana untuk masa depan, Ji Tianyu membawa Ji Ziruo dan langsung pulang untuk membuat pengaturan. Sekarang setelah dia mendapatkan Hong Dali yang luar biasa ini sebagai pendukungnya, akan jauh lebih mudah baginya di masa depan. Setelah sekitar 10 menit, teriakan kaget terdengar dari luar pintu. Kemudian, suara kilatan kamera terdengar saat beberapa kamera ditekan dalam waktu singkat. Ini adalah tindakan paling gila yang terjadi selama pesta pribadi ini karena berlangsung selama 3 menit penuh sebelum pintu masuk didorong terbuka. Dua wanita berjalan ke ruangan dengan senyum tipis di wajah mereka. Di sekeliling mereka ada 10 lebih penjaga keamanan yang mengelilingi mereka. Saat Hong Dali berbalik dan melihat, dia melihat bahwa Lin Yanwei dan manajernya Zhang Kai yang telah tiba. Aku tidak menyangka kalau kakak Yanwei-ku juga ada di sini. Hong Dali mendengus dan berkata, kemampuan dan kekuatan bos di balik pesta ini cukup besar. Lin Yanwei mengenakan gaun hitam panjang yang dikenakan di belakangnya, penampilannya yang anggun membuatnya langsung menonjol. Rambutnya dibiarkan terurai di bahunya, dan ia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi hitam. Penampilannya secara keseluruhan tidak rumit, tetapi desainnya tidak sederhana. Memancarkan pesona hanya dengan berjalan dan melihat sekeliling, dia seperti matahari, memancarkan begitu banyak cahaya sehingga orang lain hampir tidak tahan melihatnya. Setiap orang yang dia lihat merasa gugup dan rendah diri terhadapnya. Yang paling mengejutkan tentangnya hari ini adalah lehernya. Sebuah kalung platinum tipis tergantung di lehernya, pantulan cahaya dari kalung itu membuat lehernya tampak halus dan pucat. Yang mengejutkan semua orang, liontin itu hanya berupa koin $1. Banyak wartawan mengangkat mikrofon mereka tinggi-tinggi dan bertanya, Nona Yanwei, apa alasan menggunakan koin $1 ini sebagai liontin? Apakah ada makna atau arti khusus di dalamnya? Koin ini tampaknya hanya koin $1 biasa, mungkinkah ini adalah yang diberikan tuan muda kepadamu? Ya, Lin Yanwei tersenyum tipis, dan suaranya sejernih air. Ini hanya koin $1 biasa. Namun, di hatiku, ini adalah harta yang tak ternilai. Semua orang terharu hingga menitikkan air mata. Sejak Lin Yanwei memasuki panggung, dia menghalangi semua cahaya dari Tai Yajing. Berdiri agak jauh dari Lin Yanwei dan memegang lengan Hong Anbao, Tai Yajing melihat ke arah pintu masuk dan berkata dengan nada penuh dendam dan cemburu, dia hanya seorang pemula yang dijadikan simpanan, apa yang membuatnya begitu sombong. Lin Yanwei berjalan langsung ke dalam, dan orang-orang di sekitarnya berpencar dan memberi jalan baginya untuk berjalan atas inisiatif mereka sendiri, bertepuk tangan dengan marah saat dia berjalan melewatinya. Ketika dia berjalan di dekat Tai Yajing, dia menganggukkan kepalanya dengan ringan, tersenyum dan berkata, salam untukmu, senior, aku sudah lama mendengar namamu yang terkenal, sekarang setelah akhirnya aku bertemu denganmu secara langsung, aku dapat melihat bahwa kamu memenuhi reputasimu, tolong bimbing aku di masa depan. Ucapan yang diucapkan Tai Yajing kepada Hong Dali beberapa saat yang lalu dikembalikan kepadanya secara penuh sekarang hanya dengan sedikit perubahan. Namun, nada dan ekspresinya sama sekali berbeda. Meski enggan, Tai Yajing tidak berani menunjukkan muka di depan begitu banyak wartawan. Lagi pula, mereka berdua akan bekerja di industri hiburan di masa depan. Dengan enggan dia berkata, kamu terlalu rendah hati, mari kita saling menjaga di masa depan. Terima kasih, kalau begitu. Lin Yanwei tersenyum dan berkata, apa yang membuatmu begitu sombong, sialan,
kau hanya akan menjadi burung pipit emas di masa depan, sekarang setelah kau menjadi simpanan Hong Dali, masa depanmu sudah hancur. Tai Yajing tidak lagi dicari sekarang karena Lin Yanwei ada di sini dan berpikir dalam hatinya. Namun, dia tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya dengan lantang. Pada saat ini, Hong Dali berjalan mendekat dan menyambutnya dengan senyum lebar. Ketika mereka bertemu, dia memeluk siku Lin Yanwei dan berkata, "Kakak Yanwei, kamu juga di sini, kamu terlihat sangat cantik hari ini, aku akan memberimu tip 50.000 yuan, kakak Kai juga." "Terima kasih, Tuan Muda." Mendengar ini, Lin Yanwei sama sekali tidak merasa malu. Dia dengan tenang setuju, tersenyum dan berkata, "Sudah berapa lama Tuan Muda di sini? Saya mendengar tentang pesta pribadi ini beberapa waktu lalu dan ada lelang amal di sini. Karena itu, saya datang ke sini untuk ikut bersenang-senang dan berperan dalam masyarakat juga, hehe." Meskipun Lin Yanwei mengatakannya dengan enteng, pada kenyataannya, itu tidak sesederhana yang dikatakannya. Untuk pesta pribadi hari ini, mereka yang hadir termasuk Tai Yajing, selebriti terkenal, Hong Anbao, Direktur Huang dari stasiun televisi, dan Liu Mingxin. Latar belakang pembawa acara pasti sangat kuat untuk dapat menarik begitu banyak orang terkenal dan berpengaruh ke sini. Hong Dali tidak yakin dengan orang lain, tetapi dia tahu bahwa Liu Mingxin adalah orang yang sangat bangga pada dirinya sendiri. Orang biasa tidak akan bisa mengundangnya ke sini. Saat Hong Dali dan Lin Yanwei mengobrol, Tai Yajing, yang berada di samping dan mendengarkan, merasakan kepahitan di hatinya. Mengapa aku hanya bernilai 20.000 yuan dalam bentuk tip, tetapi dia bernilai 50.000 yuan? Bukankah perbedaan ini terlalu besar? Dia beruntung karena Hong Dali tidak tahu apa yang dipikirkannya, kalau tidak, dia pasti akan mengatakan bahwa 20.000 yuan terlalu banyak untuknya. Dia seharusnya hanya diberi tip senilai 200 yuan. Dari pemandangan saat ini, Hong Anbao dan Tai Yajing tampak seperti pasangan. Sedangkan Hong Dali, formasi kelompoknya sangat tangguh. Ia memiliki dua wanita cantik di sisinya, Tang Muxin dan Lin Yanwei. Ia juga memiliki 9 antek ditambah 1 kusir yang mengikutinya, tontonan itu benar-benar menakjubkan. Hanya dengan melihat ini, orang bisa tahu hanya dengan berpikir dengan kakinya bahwa Hong Dali adalah seorang yang sangat boros dan penganut aliran hedonisme yang hebat, yang persis seperti apa yang Hong Dali ingin orang lain pikirkan tentangnya. Seperti yang diharapkan, saat kedua kelompok orang ini bersikap ramah di permukaan tetapi diam-diam saling memikirkan hal yang jahat, sebuah suara bariton lembut terdengar, "Saya bertanya-tanya siapa yang datang dengan formasi sebesar itu, seperti yang diharapkan, Tuan Muda Dalilah yang datang. Oh, Nona Yanwei juga ada di sini, ini benar-benar tidak terduga, saya, Liu Mingxin, menyampaikan salam saya, Nona Yanwei." Seseorang yang berbicara dengan cara dan kata-kata seperti itu tentu saja adalah orang yang disukai oleh siapapun yang melihatnya, Tuan Muda Liu Mingxin yang sangat tampan yang baru saja tiba. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya langsung berteriak lagi. Itulah sebabnya Hong Dali tidak menyukai pria ini. Merupakan suatu kejahatan jika seseorang terlalu tampan. Mendengar perkataannya, Lin Yanwei menoleh dan menganggukkan kepalanya pelan, menjaga jarak yang tidak terlalu jauh darinya. Sedangkan Hong Dali, dia menyeringai dan berkata, "Jadi, ini Tuan Muda Liu kita. Aku hanya ingin bertanya kenapa kau tidak datang ke sini setelah sekian lama. Ayo, ayo, ayo. Aku harus memperkenalkan orang ini padamu." Hong Dali mencengkeram lengan bajunya dan berkata kepada Hong Anbao, "Ini saudara laki-lakiku dari keluarga itu, Hong Anbao, dia seorang jenius bisnis, dengan minuman Fierce Bull di bawahnya, ya ampun, iklannya ini, benar-benar tersebar di mana-mana, sungguh sangat mengesankan." Meskipun mereka adalah musuh, mendengar Hong Dali memujinya di depan begitu banyak orang tetap membuatnya merasa senang. Hong Anbao buru-buru mengulurkan tangannya dan memasang senyum paling tulusnya, berkata, "Halo, halo." Begitu Liu Mingxin mengulurkan tangan dan memegang tangannya, Hong Dali berkata lagi, "Ini Liu Mingxin, aku lupa perusahaan game mana yang dimilikinya, apa namanya, pada dasarnya, dia benar-benar hebat, jauh lebih baik daripada aku yang seorang pemboros." Liu Mingxin mengangguk sedikit dan berkata, "Halo, saya Direktur Mingxin Network, mohon bimbingannya di masa mendatang." Setelah mereka berjabat tangan, perkenalan pun berakhir. Hong Dali, Tang Muxin, dan anggota geng lainnya hampir tertawa terbahak-bahak. Liu Mingxin ini adalah seorang jenius bisnis, dan Hong Anbao selalu sangat bangga pada dirinya sendiri. Yang satu berasal dari keluarga Hong, sedangkan yang lainnya berasal dari keluarga Liu. Sekarang setelah mereka berdua bertemu, pasti tidak akan ada akhir yang bahagia. Hong Anbao mungkin tidak berani melawan Liu Mingxin, tetapi Liu Mingxin bahkan berani menyerang Hong Dali, dia pasti tidak akan meninggalkan Hong Anbao sendirian. Rencana sederhana menggunakan serigala untuk memakan harimau, dapat diduga bahwa Hong Anbao akan memiliki sesuatu yang perlu dikhawatirkan di masa depan. Bagian yang paling cemerlang adalah bahwa keduanya dikhianati oleh Hong Dali dan tidak menyadarinya.
Terutama Tei Yajing yang matanya tidak pernah lepas dari Liu Mingxin selama lebih dari 2 detik sejak ia melangkah masuk ke ruangan. Dengan bom yang bisa meledak kapan saja, dapat diharapkan bahwa akan ada pertunjukan hebat untuk dinikmati kali ini. Bab 80. Mainan untuk menggertakkan gigi. Seperti yang diharapkan, semuanya berjalan sesuai prediksi Hong Dali. Lagi pula, Hong Anbao bukanlah orang bodoh, dia segera menyadari apa yang sedang terjadi dengan Tei Yajing. Sebagai seorang tuan muda yang sombong dan angkuh, Hong Anbao tentu saja tidak akan menegur Tei Yajing, si idiot yang sedang dilanda asmara, di depan umum. Naluri pertamanya adalah untuk memenangkan hati Liu Mingxin dalam penawaran lelang nanti, untuk menunjukkan siapa pemenang sebenarnya dalam hidup. Kalau saja Hong Dali tahu apa yang tengah dipikirkannya sekarang, dia pasti akan mendesah, ini jelas merupakan penekanan tingkat kecerdasannya terhadap Hong Anbao. Dalam waktu singkat, semua orang berkumpul dan pindah ke aula bagian dalam. Tidak diragukan lagi, itu adalah tempat penyelenggaraan lelang. Karena ini adalah lelang amal, semua hasil lelang akan digunakan untuk kegiatan amal. Ini akan membantu meningkatkan citra publik seseorang, oleh karena itu, tidak ada yang menolak. Saat Hong Dali dan kelompoknya memasuki aula dengan anggun, Hong Dali membawa Tang Muxin dan Lin Yanwei ke tempat duduk terbaik dan duduk. Jika ada yang berani menentangnya, antek-anteknya akan melotot marah. Saat itu, semua orang tahu bahwa dia adalah anak terbuang yang terkenal di kota Tianjing. Jadi, mereka hanya bisa menahan amarah dan tetap diam. Bagaimanapun, mereka tidak mampu menyinggung keluarga Hong. Suasana agak gelap. Karena balai lelang cepat penuh, mereka yang saling kenal duduk bersama dan mendiskusikan barang lelang. Tang Muxin duduk di samping Hong Dali, melihat sekeliling dengan bosan. Tiba-tiba, dia melihat seseorang di sudut matanya. Sambil mengeluarkan suara terkejut, dia berkata, apa yang dia lakukan di sini? Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang ada di sini? Ah, tidak apa-apa. Meskipun dia berkata begitu, Tang Muxin diam-diam berpikir dalam hatinya. Apakah itu benar-benar dia? Selir darah. Apakah ada maksud tersembunyi di balik kedatangannya ke sini? Apakah dia ke sini untuk menawar barang-barang itu juga? Dia langsung menggelengkan kepalanya. Apa yang mungkin menarik perhatiannya di sini? Ini benar-benar aneh. Aku pasti salah lihat. Tepat pada saat ini, Hong Dali tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh. Mengikuti arah pandangannya, Hong Anbao, yang duduk di sebelah kanan dan di depannya, diam-diam melirik Liu Mingxin yang berada 3 meter di sebelah kiri, mulutnya ternganga dengan senyum jahat. Hong Dali segera menarik siku Tang Muxin. Akan ada pertunjukan bagus yang akan segera disaksikan. Dari kelihatannya, saudaraku itu ingin segera menunjukkan kejantanannya. Melihat ini, Tang Muxin diam-diam tertawa. Trik menggunakan serigala untuk memakan harimau oleh Hong Dali ini benar-benar terlalu jahat. Keduanya sombong dan angkuh, pasti akan ada pertunjukan yang bagus hari ini. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitar mereka menunjuk dan menyebut ke arah Hong Dali juga. Tidak perlu menyebutkan Lin Yanwei. Sekarang ketenarannya sudah melampaui batas langit, dia secara alami menarik perhatian orang lain. Dikombinasikan dengan Hong Dali, yang merupakan anak ajaib di hati semua orang, efeknya bisa dibayangkan. Banyak orang yang ingin menikmati pertunjukan yang bagus. Meskipun ini adalah lelang amal, pertarungan yang fantastis pasti bisa diharapkan hari ini. Beberapa saat kemudian, cahaya redup. Itu pertanda pelelangan akan segera dimulai. Bisik-bisik dan suara diskusi di aula segera mereda. Tak lama kemudian, panggung tiba-tiba menjadi terang, dan pelelangan pun dimulai. Seorang pria berkumis berjalan ke atas panggung dan berbicara perlahan dengan suara yang dalam dan menggoda. Halo, semuanya, saya Sulei, pembawa acara lelang hari ini. Saya yakin semua orang telah membaca buku petunjuk isi barang-barang hari ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan barang pertama. Buku panduan isi, kok aku nggak lihat? Wajah Hong Dali penuh dengan keterkejutan. Oh, kami diminta ke sini oleh Liu Mingxin di menit-menit terakhir, jadi kami tidak punya satupun. Tang Muxin menariknya dan bergumam pelan, tapi tidak apa-apa, bersiaplah untuk menawar nanti. Oh, baiklah. Hong Dali menjawab langsung. Di atas panggung, Sulei terus berbicara sambil melihat sekeliling, lalu menepukkan tangannya pelan. Seorang petugas langsung membawakan barang lelang pertama. Barang itu tampaknya tidak berukuran besar dan ditutupi oleh kain merah. Tepat saat Sulei hendak memperkenalkan barang itu, sebuah suara langsung terdengar dari bawah. 300.000 yuan. Sulei hampir mati tercekik oleh ludahnya sendiri. Dia batuk beberapa kali dengan keras sebelum berkata dengan hati-hati ke arah sumber suara, Tuan ini, saya belum memperkenalkan barangnya. Hong Dali mendengus dan berkata, aku tahu itu, apakah itu tidak cukup, kalau begitu aku akan menawar 400.000 yuan sebagai gantinya, jika tidak ada yang menginginkan barang ini, maka aku akan mengambilnya.
Pada saat seperti ini, pengalaman Sulei sebagai juru lelang kau akan mulai berguna. Dia berkata dengan tegas dalam kecepatan 200 kata per menit, ini adalah batu giok pahatan hijau yang sangat bagus dalam kualitas dan desainnya. Batu ini disempurnakan oleh ahli pahat terkenal, Tuan Jia Hongguang. Harga awalnya adalah 50.000 yuan. Tuan ini sudah menawar 400.000 yuan. Apakah ada orang lain yang ingin menawar juga? Semua orang menggelengkan kepala. Kemudian, Sulei dengan tegas menjatuhkan palunya. Setuju. Ngomong-ngomong, dia memang pandai mengendalikan suasana hati orang banyak. Setiap kali dia menyebutkan harga, dia akan membuat mereka merasa bahwa barang itu tidak hanya sepadan dengan harganya, tetapi dia juga membuat suasana tetap terjaga pada klimaksnya. Selain itu, Sulei cukup yakin bahwa harga akhir batu giok ini, yang memiliki harga awal 50.000 yuan, dapat dinaikkan hingga di atas 200.000 yuan. Bahkan jika dia berpikir sampai kepalanya pecah, dia tidak akan pernah menyangka bahwa sebelum dia memulai proses penawaran, Hong Dali akan menawar harga 400.000 yuan untuk memenangkan barang tersebut. Untungnya, reaksinya masih cukup cepat. Kini semua yang hadir di lelang amal itu menangis. Bukannya mereka belum pernah melihat orang-orang hebat sebelumnya, tetapi seseorang sehebat Hong Dali adalah seseorang yang baru pertama kali mereka lihat. Lalu mereka mendengar kalimat yang membuat mereka semakin terpukul. Mereka mendengar Hong Dali berkata, anjing samoyed kecil di rumahku akhirnya punya sesuatu untuk menggertakkan giginya, lumayan. Harga tinggi 400.000 yuan, dengan tujuan membeli mainan gerindra gigi untuk anjingnya. Semua yang hadir merasakan logika mereka hancur berantakan dan hancur berkeping-keping. Seseorang berkata, saya gila, saya benar-benar gila, bukankah ini pemborosan yang berlebihan? Orang lain berkata, hari ini wawasan saya benar-benar luas, kita bisa benar-benar marah jika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang ketiga berkata, anak ajaib dari keluarga Hong ini benar-benar sesuai dengan reputasinya, saya harus mengatakan bahwa saya terkesan. Tang Muxin hampir tertawa terbahak-bahak. Hong Dali ini memang sangat alamiah menjadi anak yang boros. Dengan tindakannya hari ini, tidak ada yang akan mengira bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Benar saja, Hong Anbao yang duduk di depan tertawa terbahak-bahak dan menepuk pahanya. Anak boros ini, hahaha. Adapun Liu Mingxin, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hong Dali ini, dia benar-benar anak yang boros seperti yang dikatakan rumor, menganggap orang seperti ini sebagai saingan benar-benar di bawah statusku, lupakan saja, aku seharusnya tidak bertarung dengan pelawak seperti ini, tidak ada artinya di dalamnya, sebaliknya, Hong Anbao ini tampaknya menyimpan rasa permusuhan yang cukup besar terhadapku, akan sangat menarik untuk bermain-main dengannya. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.